Oke, selamat sore ya teman-teman. Ini lanjutan dari OSPF ya. Jadi kita akan terus update untuk playlist Mikrotik dengan Kubernetes karena saya sudah bingung mau ngebahas apa gitu di bagian PPS maupun server. Karena niatnya sih mau pengen ini ya, Active Directory, cuma laptop saya nggak kuat nih. Kemana aja juga saya udah nyoba berat ya. Oke, langsung aja ya ke sini. Malah curhat nih. Nah, jadi kali ini kita bakal Kita bakal ini teman-teman membahas tentang tipe area nih teman-teman. Area itu kan ada default ya, terus ada juga NSA, ada juga STUB teman-teman. Nah, jadi secara teorinya itu si STUB aja dulu ya di sini. STUB ini dia nggak nerima routing redistribusi ya yang selain dari OSPF teman-teman. Jadi dia nggak bakal nerima gitu. Walaupun nanti, jadi nanti itu kita bakal static routing aja nih. Kita bakal ambil klien dari 16. Pertama itu kita nanti backbone-kan aja semua nih. Kita jangan pakai STUB, jangan pakai NESA. Jadi nanti ketika kita redis teman-teman ke dalam sini ya, ini si ABR ini sekaligus jadi ASBR teman-teman karena dia redis ya. Redis dari routing, dia kan routing static ke sini ya. Dia ambil sini kliennya yang 16. Dia sebarlah ke sini nanti. Nah, kalau yang default itu dia bakal muncul teman-teman kayak biasa ya, DAO Dynamic Active OSPF gitu. Nah, ketika kita ubah nanti ke STUB, dia nggak bakal nerima teman-teman, tapi diganti jadi 000 ya, default root jadinya. Jadi nanti gimana kalau mau traffic ke sini teman-teman? Dia akan menghubungi ke ABR dulu teman-teman, kan yang punya ABR ya. Jadi dia request ke ABR, ABR nanti nerusin ke sini teman-teman. Nah, adapun juga NSA ini hampir mirip sama si STUB teman-teman. Cuma si NSA ini dia bisa diinjek teman-teman. Jadi dia sebenarnya bisa tuh menerima routing selain OSPF teman-teman. Yaitu nanti kita coba. Ini kebalik nih teman-teman. Maaf ya. Ini harusnya di sini NSA nih, ini kebalik ya. Mohon maaf teman-teman. Atau saya benerin aja dulu deh. Ini ya, saya stop dulu. Oke teman-teman, udah saya benerin ya. Jadi seperti biasa topologinya di Cisco ya. Nah, jadi itu NSA itu dia bisa teman-teman ngasih router selain OSPF gitu. Dia hampir mirip sama STUB, yang mana STUB ini dia nggak nerima routing selain OSPF teman-teman. Sedangkan NSA dia bisa, cuma ada cumanya teman-teman. Cuma itu harus dia yang ngeredisnya teman-teman. Dan kalau mau disebar juga untuk si routing selain OSPF ini di tipe NSA ini nanti harus juga NSA teman-teman. Jadi nanti ini kita ubah ya menjadi NSA. Nah, nanti ketika kita cek di routing table di sini, dia bakal muncul juga teman-teman untuk si klien dari ini ya. Nah, jadi pertama itu kita bakal bikin semua area ini menjadi backbone ya. Jadi ini nanti dulu teman-teman. Jadi kita coba dulu backbone semua, terus kita ganti ke STUB, baru kita NSA teman-teman. Nah, kita mungkin bisa langsung aja ya ke VirtualBox teman-teman. Nah, ini ada saya bikin juga ya. Saya bikin 4 virtual routing. Yang mana ini ada Redis, ada ABR, ini yang backbone nanti. Jadi ASBR juga nanti. Ini ada IR1 dan IR2 teman-teman. Ini IR1 ya. Ini IR2 teman-teman. Ini ABR yang menjadi ASBR nanti. Ini Redisnya ya. Nah, sekarang kita cek dulu untuk konfigurasi portnya nih. Nah, kita akan connect di router Redis dulu ya. Ke Winbox saya mana ya? Oh, ini. Nah, ini sudah saya ubah-ubah juga identifiernya. Kita masuk ke Redis teman-teman. Jadi nanti dia ini yang bakal ditembak ya. Di sini kita nggak pakai loopback teman-teman. Nggak saya isi ya, karena loopback itu kan biar ini ya, agar si router ID-nya itu teridentifikasi ya, biar nggak down gitu kayak kata saya kemarin itu, dan juga buat lebih mudah ya. Sekarang kita coba di sini itu 16 ya IP-nya. Kita cek dulu di sini ya. Yang ke ini Redis ya, berarti di adapter 4. Kita ke adapter 4, kita bikin ini dulu kliennya. 92.168, cek dulu dong, record nggak? Record ya, jalan tuh. Tutup dulu, terus di sini kita lanjut ya. 16.1/24 teman-teman. Ini kita ganti ke Ether 4.
Terus kita bikin ke arah Ether 2 ya. Di Ether 2 itu kita cek lagi teman-teman. Berarti di sini 9 ya. Karena Ether 2 itu kita cek lagi, dia ke BB teman. Yang mana BB itu adalah si ASBR nih. Jadi kita ke Ether 2 teman-teman. 10 titik berapa tadi? Titik 9 ya. Slash 30 jangan lupa. Ether 2. Oke, lanjut. Sekarang kita coba lagi bikin ke ini teman-teman, ke IR ya, ke sini itu di 13 teman-teman. 13 plus 30, titiknya double. Oke, ini di Ether 3. Nah, oke, udah ya teman-teman. Sekarang kita udah selesai untuk konfigurasi di bagian router Redis ya, karena ini cuma gini aja teman-teman. Yang penting bisa connect nih nanti ke IR sama ke BB. Terus kita ambil nanti ke lainnya ya sini. Kita nggak setting routing di sini karena routingnya itu di sini ya. Terus kita ke ABR teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke ABR. Kita tunggu, terus kita setting lagi. Kepencet lisensi. Sekarang kita setting. Nah, baru di sini ya kita pakai OSPF. Kita cek lagi di sini dia 10 ya. 10 itu di mana BB? Di adapter 2 ya. Berarti sini 10. Sini Ether 2. Kita cek lagi di topologi itu 10 ya. 10 nih. Hampir mirip karena yang kemarin karena kita pakai PLS ya. Oke, terus kita ke IR ya. Ke IR kita cek lagi. Dia ke IR itu 1 ya. Oh, 2 nih, 2. Ke IR itu yang Ether 3 ya, IR 1. Itu Ether 3 10 2/30 yang kita cek dulu ya. Iya 2. Itu di Ether 3 ya. Kita cek lagi ke IR 1. Oke, udah ya. Kita ganti ke Ether 3. Terus sekarang kita di mana nih? Ke sini lagi ya, ke IR 2 teman-teman. Itu di Ether 4 ya. Kita cek lagi. Iya, di adapter 4 ya. 10 sini 5 ya, plus 30. Kita cek lagi. Ya 5 ya. Sekarang kita adapter 4. Oke, sekarang kita pergi ke routing ya teman-teman. Kita bikin instance, ini nggak perlu ya. Ini bekas-bekas kemarin nih. Kita ganti default aja, ini ABR. Oke, terus kita tambahkan networknya nih. Ini area 1 ya teman-teman. Berarti itu ini backbone ya, berarti ke sini. Ini backbone. Untuk ini area 1 aja mungkin ya. Ya, ini area 1 aja nanti. Berarti di area 1 ini backbone nih teman-teman. Kita bikin backbone aja ya. Nanti kita bikin area lagi 1. Aduh. Sini area 1, kita pilih 1. Kita pakainya BA. Di sini ke sebelah dia masih ya, di sini masih aman ya. Kita nggak pakai tipe yang lain dulu teman-teman. Oke, sekarang kita tambahkan networknya nih. Di area 1 itu kita punya 4 dan 0 ya. Kita tambahkan 10 0 plus 30. Terus kita juga punya 10.4 plus 30. Oh, ini area 1 nih. Ini juga area 1. Nah, sebenarnya teman-teman bisa juga ngecek di sini ya, di bagian IP address untuk melihat networknya ya. Karena Cisco ini sudah include-in nih. Kayak tuh ada 0, ada 4, sisa 8 nih. 8 itu kemana kita cek? 8 itu ke sini ya, ke backbone nih. 10.8/30 ya.
Oke, ini udah juga teman-teman. Kita sekarang, oh ini ABR ya. Sekalian kita ini teman-teman. Kita routing, kita akan ambil si mana ya? Di IP teman-teman, salah itu ya. Kita akan ambil si 1616 itu teman-teman. 192.168.16.0/24. Kita bakal ambil lewat jalur berarti 9 ya teman-teman nih. 9 10 10 9 10 10 10 9 itu kita coba. Nah, ini udah masuk ya. Kita cek dulu kalau saya ngehalu lagi ya. Kuasaan gini rawan menghalu. Oke, benar ya, 10 10 ini udah aman. Kita udah di ASBR teman-teman. Kita udah konfigurasi si ABR, dia menambah lagi ya jadi ASBR. Jadi ASBR itu dia tukang yang menerima ini teman-teman, routing selain OSPF. Tunggu sebentar. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Sekarang kita di mana nih? Kita sudah ABR ya tadi. Kita lanjut ke IR teman-teman, IR 1 ya, internal router. Nah, kita lanjut lagi, kita ke sini ya. Tambahkan IP dulu, ini kita ikutin aja. IR ini dia ke sebelah sini ya, ke eksternal ini. Terus di sini juga kita ambil di 1 ya, 2 nih. 2 berarti kita 10 10 2 /30 gitu. Kita cek dulu di bagian sini nih. Kita yang menuju ke IR1 itu, oh berarti ini di Ether 3 ya teman-teman. Kita cek lagi Ether 3. Oke, sekarang kita bikin lagi 10 10 10 titik. Ini menuju ke sini ya, berarti 14 nih. Menuju ke eksternal ini ya. Aduh, tuh 2 titiknya. Oke, ini di Ether 2 nih. Dia menuju si yang punya ini ya, static root, si Redisnya. Oke, ini udah ke sini sudah juga. Itu aja ya berarti. Kita cek lagi dong. Iya, IR1 ini nggak penting ya. Sekarang kita ke sini teman-teman, ke routing ya, karena ini udah selesai di bagian. Tunggu sebentar ya, saya ada ngecek juga di sini ya. Takutnya saya ngehalu nih di 10 14 dan 2. Saya cek dulu teman-teman bentar ya ke dalam ABR. Takutnya saya ngehalu nih. Kita cek address listnya. 10 5 2 10 2 5 10. Ini 10 betul, sini 2. Oke, betul, berarti ini 1 ya di sini. Sini 5. Sini 5, benar-benar aja ya berarti. 5 6, sini 10. Oke, takutnya ngehalu ya. Kita lanjut di IR1 teman-teman. Tadi kita belum nge OSPF ya. Kita lanjut di sini, kita cek lagi, takutnya ke double 2 dan 14. Kita cek lagi di sini ya, ini 2 ya betul, sini 14 betul. Oke, sekarang kita lanjut ke routing OSPF teman-teman. Di sini kita bikinkan lagi ya areanya, karena ini area 1 teman-teman. Titik 1 itu masih BGM ya. Kita hapus juga nih router ID-nya. Nggak saya hapus ya kemarin. Ini ganti jadi IR1 gitu. Oke, ini udah, kita tambahkan networknya aja lagi. Seperti biasa, networknya itu 10 10. Kita cek di sini. Dia 0 dan juga 12 ya. 0 dan 12. Ini ganti ke area 1. Juga ganti ke area 1 10 10 10 10.12. Nah, aduh nge-lag ya. Nge-lag. Oke, ini 12 ya, ini 0. Teman-teman juga bisa cek kalau mau tahu juga di sini, bisa, nggak perlu ngitung ya, nih udah 0 10 12. Oke, ini udah juga teman-teman. Sekarang kita lanjut di router
mana Winbox IR2 ya. Harusnya ini kita backbone semua dan ya, bukan backbone sih, kita tipe default ya teman-teman. Tapi orang juga bilang itu backbone katanya. Kita sini cek. Oh, di sini dia cuma punya satu interface ya ternyata. Dia 6 IP-nya, kita cek di VirtualBox saya di IR2. Iya nih, cuma punya satu interface. Ini gampang banget sedikit ya. 10 titik 6 kalau nggak salah tadi 30. Kita cek lagi. Oke benar ya, ini di Ether 2 nih kalau nggak salah. Kita cek lagi di bagian VirtualBox nih. Oke ini udah iya di Ether 2 ya. Cek rekaman juga. Bentar teman-teman, ini masih jalan ya 15 menit. Oke ini udah. Sekarang kita tinggal ganti dia ke routing OSPF teman-teman. Sekarang ini instannya kita ganti juga deh, karena kita nggak pakai loopback ya, ini IR2 ini 00 aja, jadi dia otomatis teman-teman mau cari ya nanti yang jadi designated routernya itu dia yang pertama kali nyala gitu. Sebenarnya bisa diakalin teman-teman, mungkin nanti bisa kita bikinkan ya video buat ngakalin siapa yang jadi designatednya, siapa yang jadi ininya, jadi apa namanya, jadi backup, dan satu jadi yang mengelola teman-teman, ada designated-nya. Ini 10.10.10.4 ya, berarti dia di area 1. Oke ini udah teman-teman. Nah, harusnya dia sudah berbagi nih. Kita cek di root. Belum ya, 10.10.4. Kita cek lagi di sini. Ini di mana nih area 1? Kita betul. Ini di mana, di IR ya? Cek di IR, masihkah dia nggak connect ya? Belum. Kita cek di ABR-nya nih. Nah, ini ABR. Kita cek di sini mana rootnya? Satu designated tuh area 1 ya. Kita cek dulu nih statusnya 10.56, betul 10.56 itu di sini ya, berarti udah connect nih ke IR2. Ke IR1 belum nih, mana IR1 10.10.2 itu, oh ini IR1 teman-teman, berarti di sini ya masalahnya nih, dia nggak connect. Kita cek dulu 10.10.4.130. kita cek di IP terdua 10.10.4 betul, areanya kita cek betul, area ID-nya tipenya default juga, naik bornya kita cek LSA nya teman-teman, udah muncul juga. Harusnya di sini sih dia udah muncul nih. Dia juga nggak connect. Aduh, saya troubleshooting sebentar ya teman-teman untuk ngecek nih kenapa nggak connect. Oke teman-teman, ternyata saya kelupaan ya. Kita kembali ke sini di Winbox, kita di Redis-nya teman-teman. Kan saya bilang ya sebelumnya itu nanti di sini kita di area backbone, terus di sini ada area 1 teman-teman. Nggak saya isi ya, ternyata kosong nih harusnya. Harinya udah mulai gelap ya di sini. Nah kita, dan saya juga nggak ngeredis tadi ya. Ini instannya kita ubah aja. Terus di sini redis ya. Resi biar ya, nggak apa-apa. Jangan deh redis aja. Nah nanti kita pakai ini teman-teman. Nah, karena kita pakainya statik ya. Mana statik? Nah nanti kita redis ya teman-teman. Tapi belum ya, nanti dulu. Kita bakal ngecek dulu semuanya itu terkoneksi teman-teman. Dia punya area berapa nih? Area 1 ya. Dan juga area backbone. Ini mau hujan ya. Semoga aja video ini kelar sebelum hujan ya teman-teman. Nah kita cek lagi di sini teman-teman. Di sini ada
Ini backbone ya yang sini. Itu 8 ya itu. Di sini 10.10.10.8/30 teman-teman. Terus kita bikinkan juga untuk area 1 ya. 10 titik. Di sini 12 nih. 30. Ini kita oke. Nah, saya nyalain lampu bentar ya teman-teman. Udah mau gelap, mau hujan nih. Oke teman-teman, nih udah saya nyalain ya lampunya, mau gelap nih. Moga-moga selesai sebelum hujan ya. Kita cek dulu di sini, harusnya dia udah pada muncul nih. Oke, 10.408. 10 kita cek, dan 10 itu yang mana? 10 itu punya si kok 10? 0 itu punya ini ya. Ini udah connect di area 1. Terus dia juga punya 4 itu punya si ini ya nih. Oke, ini udah connect semua teman-teman. Sekarang kita coba di ABR nya nih. Mana ABR nya? Ini R2, ini R2. Oh, ini ABR nya nih teman-teman. ABR ini kan connect ya ke sini nih teman-teman, ke Redis kita ya, routing luar kita. Ini ABR. Oke. Nah, ini juga udah kita coba. Kita udah melakukan static routing teman-teman. Sekarang kita pergi ke sini ya. Nah, kita bakal tipe 1 aja. Kita bakal sebar nih teman-teman ke semuanya ya. Harusnya semuanya ini udah terima nih. Kita cek dulu ya. Mana? Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Nah, sekarang udah selesai ya ini untuk default root. Jadi default root kita cek semua deh. Ini di mana? Ini di Redis. Ini di mana nih? Di ABR pasti ya. Kita cari IR1 teman-teman. Iya. Ini ABR. Ini Redis. Ini R2. Oh, itu belum ya. Kita cek juga di IR1 ya. Harusnya dia juga muncul nih teman-teman. Kita buka lagi di bagian root. Loh, nggak muncul. Kenapa nih? Kita cek dulu ya. Lesanya dulu dia ngirim. Dia cuma ngirim ini ya. Kita cek sebentar. Ini di sini area 1 12.0.30. Oh, entah. Ini ya teman-teman nih. Memang puasa ini penuh dengan typo ya. Kita tunggu aja sampai dia berhasil ya. Harusnya sih dia udah muncul loh. Karena kesalahan kita di sana ya. Ini satu-satu udah betul. Keliling dunia, kita cek lagi. Masih belum ya? Coba saya cek lagi ya teman-teman. Saya coba cari dulu di mana tiponya. Oke teman-teman, nih udah nemu ya, ternyata di sini nih sama IP-nya nih. Nah, ini 2 di ABR, di sini juga 2 nih. Nah, pantas ya nggak muncul. Kita cek lagi di sini itu 1 ya, berarti di IR itu. Nah, kenapa ya puasa ini banyak tipe teman-teman, nggak paham juga saya. Ini ganti 1. Nah, kita cek lagi, harusnya dia udah muncul nih, nggak ada lagi harusnya error. Nah, ini udah jadi backup. Ini nggak muncul ya. Kita buka lagi di sini. Nah, ini sudah 10.1. Kita buka rootnya. Dia belum muncul tapi ya 10. Harusnya dia nembak nih. Coba saya cari lagi ya. Tipe-tipe duniawi. Oke teman-teman, lanjutan ya. Ternyata memang delay aja teman-teman. Udah muncul semua ya. Ternyata memang delay. Jadi saya restart tadi ya di sini. Waktu saya cek di LSA ini teman-teman. Tadi itu dia malah ini ya ngebalik gitu. Dia belum ke restart ternyata. Jadi saya matikan aja ini tadi instance-nya. Saya enable, saya matikan gini terus saya nyalakan lagi. Jadi dia nge-restart ya biar perbarui network-networknya dan juga area-areanya teman-teman. Nah, ini sedang disiarkan ulang, kita tunggu aja. Agak lama ya, tadi juga agak lama. Kita tunggu sampai dia selesai.
Nah itu udah yang nggak jadi, saya skip. Nah sekarang ini udah terhubung semua ya teman-teman, antara IR dan juga si ini udah ya, nih IR1 dia udah terkoneksi nih, muncul si 16 ya, karena dia default ya teman-teman. Ini juga di bagian ABR ya, ABR ini mah pasti muncul gitu. Di sini sudah saya kondisi redis juga ya, makanya muncul tuh 16. Terus kita ke IR2 teman-teman. Oke, ini ya sudah cerah ya. Tadi itu gelap banget teman-teman. Kita cek di sini nih. Nah ini udah muncul juga ya teman-teman semuanya ya, si hasil redisan dari ABR teman-teman. Nah sekarang kita bakal ganti si ST dari area tipe areanya itu menjadi STUB teman-teman. Yang mana STUB ini dia nggak terima sama sekali teman-teman, dia nggak terima redistribute dari luar. Nah sekarang kita coba ya, OSPF. Terus kita ke network, ini cuma di area 1 ya. Nah ini kita ubah menjadi STUB teman-teman. Kita jangan lupa ABR-nya diubah juga jadi STUB teman-teman. Ini di mana? Ini ABR ya. Oke, sekarang kita di network di area 1 ya. Bukan di sini. Nah ini nih. Ini kalian ubah ke STUB. Twing. Nah sekarang di IR1 lagi ya yang belum. Nah ini masih ada ya karena belum kita STUB. Kita ganti jadi STUB teman-teman. Nah udah hilang semua ya. Di sini kita cek juga di nih R2 udah, dia nggak connect lagi ya. Terus di ABR nya deh, mana ABR? Ini ABR juga udah STUB teman-teman. Ini backbone. Coba kita cek dulu di sini. Ini belum ya, berarti kita coba nih. STUB ya. Tadi ya belum menghitung ya, kita coba dulu ya. Berarti ini juga harus diubah ya. Kita coba nih. Ini juga kita ubah ke STUB ya. Prank. Oh nggak bisa ya. Berarti ada kesalahan nih. Kita cek dulu. Oke, berarti emang lambat ya. Oke, memang lambat ya ternyata teman-teman untuk redistributnya. Ternyata memang benar ya. Sekarang ini berubah ya teman-teman. Ini di IR1. Ternyata memang saya nggak sabar ya. Jadi si STUB ini dia nggak nerima si redistribute dari router lain teman-teman selain OSPF ya. Tapi sebagai gantinya dia tetap bisa mengakses yang di routing itu teman-teman, karena si ini ya, kita cek dulu sini ya di topologi. Kan mereka ini jadi nggak kenal ya sama si ini. Mereka nggak masuk di tabel routing mereka nih teman-teman, nggak disiarkan ya, walaupun si ABR udah ini teman-teman redis ya, udah ini aku kasih tahu kita punya klien 16 ya, kita nggak terus kami nolak gitu katanya, karena si STUB ini mereka nggak menerima selain OSPF teman-teman. Nah tapi dia masih bisa kok ngeping. Ini IR ya, coba kita tes ya. 16.1. Nah dia tetap bisa ngeping ya teman-teman. Kenapa gitu? Padahal kan nggak ada itu di situ tabel routing dari si 16 itu teman-teman. Jadi si STUB ini, nah dia itu memang nggak tahu, tapi dia bisa menggunakan ABR teman-teman. Dia nanya ABR, aku pengen kesini nih katanya, pengen datangin si 16.0 ini teman-teman. Terus diarahin lah sama ABR. Mereka ini memang nggak punya routing tabelnya, tapi mereka terhubung ke ABR yang dimana ABR ini punya koneksi ya terhadap si ini teman-teman, router redis ini yang dimana dia punya klien. Jadi si ABR ini dia akan mau ABR si internal router 1 ini, dia akan hubungi ABR, terus ABR nerusin ya teman-teman. Sama kok di IR2 juga begitu kok. Ini IR1 ya, ini ABR. Oh ini IR2 nih. Nah ini juga udah muncul ya, Dynamic Active OSPF. Kita juga bisa kok ngeping ke ini teman-teman, ke kliennya 16.1 gitu. Nah ini kok unreachable nih.
Oh salah, itu 5. Oh dia jalan 5 ya teman-teman. Kenapa nih unreachable ya? Net unreachable. Tapi dia bisa ngeping nih, aneh juga ya. Statusnya net unreachable. Jadi dia minta ke 5 dulu nih. 5 itu di mana nih? Kita cek ya. IR2 itu di jalur sini teman-teman, terus ke sini ya. Kenapa nih terjiket ya? Harusnya bisa sih ini. Coba kita tes lagi di sini ya. Ini bisa, dia langsung masuk ya. Kayaknya ada kesalahan nih. Kita cek dulu di sini ya. Tapi ini berhasil kok nih. DO-nya udah masuk. Kita cek dulu dah. Bentar ya, saya cek teman-teman. Kalau lama ya takutnya, jadi saya skip dulu, saya ngecari dulu teman-teman. Oke teman-teman, setelah saya cari nggak ada yang salah ya. Kayaknya ini ngebug deh teman-teman. Nah yang di bagian sini ya. Ini bukan ya, ini IR1. Ini yang IR2 ya. Ya IR2 ini bisa nih teman-teman. Kayaknya, nah ini nggak ada paket loss juga. Ketika dia ngeping, kayaknya di bagian CL ini ngebug ya. Mana ya yang bekas kita tadi itu. Nah ini udah bisa ya. Ini kita stop aja, soalnya nggak ada error juga nih. Kayaknya ngebug CLI-nya teman-teman. Nah ini ya. Padahal ini bener nih. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Sebagai gantinya itu mereka itu si IR1 udah kerekam ya. Oke, udah kerekam. Jadi sebagai gantinya IR1 dan IR2 itu mereka nebeng sama ASBR gitu. Kalau mereka mau komunikasi ke bagian router Redis ya, router yang routing yang berbeda teman-teman selain OSPF. Jadi mereka nanya ABR dulu, karena ABR ini terhubung sama si sama si router Redis yang mana beda protokol routing ya. Di sini ini sini ini static route, dan di bawah sini ini teman-teman OSPF. Nah itu saja ya untuk si STUB teman-teman. Jadi simpelnya itu mereka nggak mau menerima routing tabel dari selain routing OSPF teman-teman. Makanya nggak muncul ya. Tapi sebagai gantinya mereka membuat satu tabel baru ya. Nah ini tabel baru yang mana itu default route ya. Jadi nanti mereka akan mengarahkannya itu ke ABR teman-teman, untuk request yang di luar routing OSPF. Nah selanjutnya sekarang kita bakal coba STUB, kita bakal coba NSA atau Not So Stubby Area gitu. NSA ini mirip sama si STUB teman-teman, cuma dia bisa nerima routing lain asal dari dia yang meredistributnya. Kalau bukan dia redistributnya, dia nggak mau teman-teman. Nah sekarang kita coba ya, ini langsung aja kita ubah semua. Ini di IR2 ya. OSPF kita ganti dia di area ini. Kita ganti ke NSA. Ini sudah, ini di IR2 ya. Berarti kita lanjut di sini berapa? IR1. Ini juga kita ubah teman-teman. Ini ya. Kalau nggak salah itu yang redistribute itu, kita cek topologi ya. Bentar deh. Kita selesain dulu. ASBR ini kita ganti juga teman-teman. Bukan ini backbone. Nah ini kita ganti juga, jadi pokoknya yang satu area kita ganti ya teman-teman. Misalnya area 1, karena si NSA ini dia cuma mau kalau satu area gitu mau diinjek. Mana ya nih? Nah ini ya, ini udah selesai teman-teman. Nah sekarang kita bakal redistribute ya. Kita tambahkan lagi nih manual. Nah ini kita tambahkan 192.168.16.0/24. Jadi kita tarik semuanya ya, semua kliennya. Cuma karena di sini nggak cukup ya ID-nya, jadi kita pakai ngeping ke 16.1. Ini lewat mana, kita cek dulu. Ini lewat di 14 ya, bukan 14, 13, cek lagi ya, di 13 teman-teman. 10.10.10.13 gitu. Nah ini udah AS juga. Nah sekarang ini yang jadi redistribute-nya teman-teman. Interface kita redistribute static. Oke, ini udah kita redistribute ya. Harusnya mereka orang-orang ABR dan IR ini ya. Oh ini kita matikan redistribute-nya teman-teman. Ini matikan. Oke, ini udah kita matikan. Kita tunggu proses.
Ini buang dulu. Nah, kita cek dulu teman-teman di routing lainnya ya. Ini IR2. Kita cek. Belum masuk ya. Coba kita cek dulu. Ini tipenya NSA udah betul. 11 IR2, IR1 pun kita cek. Ini ABR. Kita ke network. Area 1 betul. Ini tipenya NSA juga. Sekarang kita ke sini ya, ini ya, IR1 nya. Ini nih tukang redisnya, kenapa nggak muncul nih? Kita tes lagi. Areanya kita ganti. Ini sudah NSA ya. Harusnya bisa nih, kita coba ya. Lihat lagi. Kenapa nggak muncul nih? Kita coba ya. 10 harusnya muncul nih, 16 ya. Coba saya debugging lagi teman-teman. Saya cari ya di mana errornya. Oke teman-teman, ini udah saya restart ya, dan ini udah berhasil. Dia udah muncul ya. Ternyata tadi cuma perlu di restart teman-teman. Ini ya mungkin ya, kita cek dulu deh. Ini ABR connect-nya kemana nih? 10.2 bukan ya? Ini kemana? 10.6. Oke, aman aja sih. Kayaknya memang perlu di restart ya teman-teman. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Si yang sudah kita redistribute itu. Jadi saya restart tadi di sini. Di IR1 mana ya, IR1. Nah, ini tak restart tadi teman-teman. Setelah saya restart berhasil nih muncul. Jadi ini udah muncul ya teman-teman. Bedanya dengan STUB tadi itu dia nggak muncul ya, dia cuma dikasih di port root teman-teman. Nah sekarang dia udah ngasih ya ini untuk masuk ke dalam OSPF teman-teman. Beda kan ya, tadi itu di port root aja, sekarang ini dia langsung diberi akses ya untuk ke sini teman-teman, ke dalam IP si client router statik ya teman-teman. Sekarang si IR1 si back ASB si ya ASBR sih dia kan koneksinya. Si ini jadi ABR ya, karena dia udah nggak ASBR, saya udah matiin untuk redistributnya ke sini. Sekarang si ASBR-nya itu adalah IR1 teman-teman, bisa kita cek di sini ya. Mana nih? IR2. Nah, ini IR1 nih sudah tak nyalain ya redistributnya. Jadi sekarang si IR1 jadi redistribute dan dia berhasil memberikan ini ya teman-teman, advertising ya jatuhnya. Mana ya? Nah ya, ke dalam R2, IR2 teman-teman udah muncul ya flagnya. Jadi sekarang kita udah bisa nge-ping teman-teman. Kita coba ping ya. Kita pakai tool aja deh, atau CLI aja deh. Kita ping ke 192.168 karena ini udah terperbarui ya routing table-nya. Masih ngebug. Kita kesini aja teman-teman. Mana ya tadi tool. Nah, kita pakai ini aja teman-teman. Coba ping lagi. Nah ini udah berhasil ya teman-teman, paket lossnya nggak ada nih. Terus juga kita coba di ini bukan, kita coba di ASBR teman-teman, namanya ASBR ya. Ini juga udah muncul routing table-nya, kita ke tool, kita ping. Ada email gak di Mikrotik? Ini ke sini 16.1 ya. Nah ini udah bisa teman-teman. Jadi seperti teori di awal ya, untuk si STUB itu dia nggak menerima teman-teman untuk routing selain dari OSPF, tapi dia masih bisa terkoneksi lewat lewat si ASBR yang punya koneksi routing statik ke dalam sini ya teman-teman, ke router satunya yang pakai routing statik. Nah sedangkan si NSA itu dia masih bisa teman-teman, tapi dia harus yang melakukan redisnya teman-teman. Jadi diubah menjadi tipe 7. Kalau teman-teman cek di sini ya, mana ya dia LSA ini ABR ya. Nah si ini diubah teman-teman, area 1 dari si 10.10.2 ya. Kita cek di topologi 10.10.2 itu si ini teman-teman, si IR1 ya. Jadi tipe 5 itu kan routing yang selain OSPF teman-teman, yang hasil redistributan. Kalau si aduh susah ngomongnya ya. Kalau si ini kan ini ya IR ini dia NSA, dia bisa nge-inject ya teman-teman. Jadi NSA itu bisa nge-inject routing lain, tapi harusnya kan routing 5 ya jatuhnya tipe 5, tapi diubah menjadi
tipe 7 teman-teman, agar bisa di-share ya ke teman-temannya yang sama-sama tipe NSA teman-teman. Jadi sebenarnya dia bisa untuk menerima, sedangkan STUB itu dia sama sekali menolak teman-teman. Nah mungkin itu saja ya untuk penggunaannya ya. Mungkin kalau teman-teman punya router yang nggak terlalu kuat ya, teman-teman bisa pakai si STUB teman-teman. Yang mana STUB ini dia nggak berat kan ya, routing tabelnya itu sedikit gitu, cuma dikasih di port teman-teman, tapi dia bisa terkoneksi. Nah hebatnya itu dia koneksinya ke ASBR-nya, yang mana si ASBR-nya ini kan tadi ya, kalau kita pakai STUB nih dia connect ke sini, jadi dia masih bisa ngakses yang ada di sini teman-teman. Sedangkan NSA itu tadi dia itu sebenarnya hampir sama kayak si Stup, cuma dia bisa ya teman-teman untuk inject ke dirinya sendiri, terus hasil injekan routing yang dia injek dari dirinya sendiri itu disebarlah ke teman-temannya yang satu area dan juga satu tipe, yaitu NSA, tapi diubah dalam bentuk LSA tipe 7 teman-teman. Nah mungkin itu saja ya teman-teman untuk bagaimana kita video mungkin praktikum dan uji coba memahami LSA dan Stup ya teman-teman di Mikrotik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.